Halo Moms, jumpa lagi dengan saya, Elis Sutrisna. Kali ini saya ingin sharing kepada Moms semua mengenai 7 kunci disiplin untuk kesuksesan. Videonya sendiri saya ambil dari radio talk show saya, You Are Excellent di Radio UFM dan TV Excellent. Moms, silakan like dan komen videonya ya. Dan tentunya subscribe channelnya, serta bunyikan loncengnya agar selalu dapat notifikasi kalau ada video baru yang diposting. Nah, penasaran kan apa sih 7 kunci disiplin untuk kesuksesan buat kita-kita semua? Silakan saksikan videonya ya Moms, semoga bermanfaat. 94,7 UFM, it's all in you, better moms. Kalau udah ada lagu ini, Simply the Best from Tina Turner, berarti memang kita saatnya untuk bicara bersama yang the best ya. Di You Are Excellent, tentunya tamu kita pagi hari ini memang the best. Book writer, entrepreneur, speaker, dan juga trainer. Selamat pagi Mbak Elis. Selamat pagi Mbak Desi. Sekarang kalau ditanya apa kabar, aku jawabnya excellent. Wow, excellent banget. I am the best. Iya. Coba kalau misalnya nanya ke Mbak Elis, apa kabar? Excellent. Ya? Oke, nah tentunya semangat yang seperti ini memang sangat kita butuhkan ya. Betul sekali. Apalagi kalau sekarang umumnya dibilangnya kan Senin hari males-malesan. Oh gitu ya? Dulu seperti itu. Manic Monday katanya Manic gitu ya. Monday. 2 kali ngobrol sama Mbak Elis kayak gitu lagi kok. Nggak ada kayaknya ya, malah semangat ya. Semangat. Iya, meskipun betul. tanggal 15 nih, katanya tanggal 15 tuh yang agak susah mengatur keuangan. Oh di gitu. tanggal-tanggal ini. Kalau saya ingatnya tuh kalau tanggal 15 tuh kita bisa beli satu brand es krim gitu ya dengan 50% gitu. Di mana tuh? Wah, jangan disebut deh, nanti kita disangka dibayar sama iklan lagi gitu. Oh iya iya deh, iya. Nah, sekarang kita akan membicarakan soal disiplin. Iya. Yang minggu lalu Betul. kita udah sounding ya bahwa Senin ini kita akan bicara soal disiplin. Betul. Kan susah kadang-kadang menerapkan disiplin itu agak susah karena tergantung niat katanya gitu. Gitu ya. Tergantung mood. Ada juga yang bilang gitu. Sebenarnya disiplin itu gimana sih Mbak Elis? Sebetulnya gini loh, kalau misalnya kita membicarakan mengenai sesuatu hal yang baru yang harus kita lakukan, memang biasanya agak sedikit tidak mudah gitu ya, tapi bisa dilakukan. Karena segala sesuatu itu memang harus dilakukan secara terus-menerus, berulang-ulang gitu. Jadi pertama kali memang tidak mudah, tapi kita harus memaksakan secara sadar kita lakukan. Kemudian itu pertamanya memang tidak mudah dilakukan, jadi setengah dipaksa. Kedua, oke, masih ada sedikit dipaksa. Ketiga, akhirnya lama-lama, loh kok biasa juga gitu. Segala sesuatu itu kalau dilakukan secara berulang-ulang, memang itu akan menjadi satu habits namanya, satu kebiasaan. Nah, kalau sudah menjadi satu kebiasaan, itu akan tertanam di bawah sadar. Akhirnya kita melakukannya sudah nggak terlalu bagaimana lagi. Contoh kayak gosok gigi deh. Kita sekarang kalau malahan kalau nggak gosok gigi, kayaknya gimana rasanya? Karena itu sudah menjadi satu kebiasaan. Dan kebiasaan itu terbentuk karena kita melakukannya secara disiplin dulunya. Padahal ketika kita masih kecil mungkin harus disuruh-suruh, dipaksa-paksa untuk gosok gigi. Nah, prosesnya sama seperti itu. Pertamanya kita harus memaksakan diri, kemudian kita lakukan secara disiplin, lama-lama akan menjadi satu kebiasaan, dan nanti akhirnya itu menjadi sesuatu yang melekat di dalam diri kita, sudah tertanam di bawah sadar. Karena ada satu yang mengatakan seperti ini, kita tuh harus keras kepada diri kita, ya, nanti dunia tuh akan rasanya tuh enak, ringan gitu. Tapi kalau kita terlalu ringan kepada diri kita akan merasa dunia itu keras gitu. Nah, jadi kedisiplinan ini tuh sangat penting sekali untuk kita lakukan, terutama bagi moms, excellent moms yang ada di rumah, baik yang berkarir maupun yang punya bisnis ya, maupun yang sekarang ini karirnya adalah untuk mengelola dan juga mengatur keuangan rumah tangga misalnya, terus kemudian juga membesarkan anak gitu, itu kan karir juga ya. Nah, itu harus dilakukan secara terus-menerus gitu. Harus memiliki kedisiplinan. Oke, nah terkadang yang namanya niat sama fisik nih nggak sejalan. Niatnya udah pokoknya besok mesti bangun pagi, besok ada beberapa pekerjaan yang harus selesai gitu. Tapi ada aja gangguannya nih, telepon lah, terus
ngemilah, terus ngobrol sama teman seperti itu harus didisiplinkan juga. Kita mesti menjauhi hal-hal yang bisa distract kita atau gimana? Nah itu nanti ada di dalam 7 langkah yang akan kita bahas nih hari ini ya, ada 7 langkah. Nanti saya akan bahas mengenai itu gimana caranya supaya kita bisa avoid, bisa menghindari distraction yang datang secara tiba-tiba. Ya. Oke, karena memang itu ada kaitannya dengan urgency dan importance gitu. Segala sesuatu yang tadi disebutkan oleh Mbak Desi itu adalah urgent, kelihatannya urgent, kedengarannya urgent, tapi itu tidak important, nggak penting. Oke, bisa nanti ditunda kita bahas. Ya. Oke, kalau gitu kita tunda dulu obrolan kita ya. Boleh. Siap-siap Mams dengan catatannya, karena seperti biasa kalau ngobrolin soal excellence ini, apalagi kali ini tentang disiplin, itu mesti dicatat. Kalau enggak nanti menguap begitu saja. Dan juga Mams bisa follow dan juga baca di Twitter kita ya, di timeline @ufm947. Kalau misalnya mau follow Twitternya Mbak Elis di @elis_sutrisna, jadi Eko 55 India Eko Sierra, Sierra Uniform Tango Romeo India Sierra November Alpha. Elis Sutrisna. Elis Sutrisna. Dan ini sudah pegang buku, akan ada dibagikan? Iya, jadi nanti yang berinteraksi akan mendapatkan buku, ada 2 orang nanti dipilih, nanti yang milih dari UFM aja. Produser kita akan memilih. Silakan langsung mention ya ke @ufm947. Kita akan lanjut lagi ngobrol-ngobrol di Your Excellence. Nggak usah banyak-banyak gitu, 3 dulu aja. Kalau misalnya 3, kayaknya gue banyak deh, kayaknya nggak cukup deh kalau 3. Oke, 5 deh. Buku Strive for Excellence ya, ini adalah langkah-langkah menuju kesuksesan, menuju kesempurnaan apapun itu kegiatan kita, mau ibu rumah tangga, mau berkarir, mau menjalani profesi gitu ya Mbak ya. Betul sekali. Nah, tadi kunci-kunci disiplin ini kita masih utang nih mau ngomongin ya. Iya nih. Ya, ada 7. Ada 7, iya. Satu aja sepertinya kok kita agak sulit menjalankannya. Kata orang yang pesimis. Iya gitu. Nah sebenarnya sih gampang-gampang aja sih. Nah kalau 7-nya ini kita bacain dari 1 sampai 7 dulu gitu, nanti baru kita bahas satu persatu kali ya. Jadi kalau nggak keburu mereka at least udah catat nih excellent moms yang di rumah ya. Jadi yang pertama itu adalah daily goal settings. Jadi kita setiap hari membuat goal, setting goals kita, itu yang pertama. Yang kedua adalah daily planning and organizing. Jadi merencanakan dan mengelola ya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah daily priority setting. Jadi kita menentukan prioritas-prioritas. Nah, ini menjawab yang Mbak Desi tadi tanyakan. Yang keempat adalah daily concentration on highest value activities. Jadi kita fokus kepada aktivitas-aktivitas yang bernilai tinggi. Karena kan kita aktivitas tuh banyak. Nah, kita bagaimana supaya bisa melakukan hal-hal yang benar-benar bisa produktif, karena waktu kita kan terbatas ya gitu. Kemudian yang kelima adalah daily exercise and proper nutrition. Jadi kita setiap hari mendisiplinkan diri untuk melakukan kegiatan olahraga lah sedikit. Kemudian juga mengkonsumsi makanan-makanan yang tepat, yang bernutrisi. Ini gitu. termasuk ya? Termasuk disiplin penunjang tuh. Ya. Kemudian yang keenam adalah daily learning. Jadi disiplin untuk terus belajar ya. Dan yang ketujuh ini penting banget, yaitu daily time for relationship. Jadi setiap hari kita menyisihkan waktu kita untuk menjaga hubungan kita dengan keluarga, dengan Tuhan, dengan sesama teman gitu ya. Jadi itu ada 7 gitu. Nah, mungkin kita bahas yang pertama dulu kali ya sekarang ya, daily goal setting. Setiap pagi kita upayakan agar kita bisa menuliskan kembali tujuan-tujuan kita. Jadi kita mengingatkan kembali tujuan-tujuan kita yang penting tuh apa sih gitu. Ada yang bilang ya udah tulis aja 3 dulu gitu ya. It's okay, kita nggak usah banyak-banyak. Kadang-kadang kita malah kalau terlalu banyak pun mungkin akhirnya kita nggak fokus ya. Misalnya kita sekarang ini lagi mau fokusin kepada apa? Kepada kesehatan kita misalnya. Karena misalnya kita punya masalah dengan kolesterol misalnya, ataupun dengan darah tinggi misalkan. Nah, itu yang kita sebut dengan health and fitness gitu ya. Jadi misalnya kita punya goal, punya target bahwa dalam waktu 3 bulan ataupun dalam waktu 1 bulan gitu kita sudah mau memiliki hasil lab yang normal misalkan gitu ya. Nah, itu adalah goal, itu adalah target.
Terus kalau misalnya untuk yang berkarir, misalnya kayak dalam waktu 1 bulan, misalnya mereka adalah yang bergerak di bidang insurance ataupun di multi level marketing misalkan. Dalam waktu 1 bulan saya harus mencapai satu level tertentu, misalnya menjadi diamond lah, ataupun misalnya menjadi manager gitu ya di dalam misalnya insurance gitu. Tuliskan aja, nggak usah banyak-banyak. Nah itu kalau kita baru ngomongin misalnya health and fitness gitu ya. Kemudian career and business, it's okay. Nggak usah banyak-banyak gitu, 3 dulu aja. Kalau misalnya 3, oh kayaknya gue banyak deh, kayaknya nggak cukup deh kalau 3. Oke, 5 deh. Wah 5 kayaknya gue masih ada lagi nih gitu. Oke 7 deh gitu ya. Tapi jangan terlalu banyak, karena akhirnya nanti kita kalau terlalu banyak kita nggak fokus. Nanti semuanya nggak tercapai, malah lebih stres gitu ya. Jangan terlalu stres. Yang kedua kemudian adalah daily planning and organizing. Dari goal yang sudah kita tentukan tadi, misalnya kita ambil contoh salah satunya misalnya health and fitness ya, jadi kesehatan dan kebugaran. Misalnya kita ambil tadi supaya hasil lab kita normal misalkan ya tadi ya. Kayak apa yang harus dilakukan gitu, kita harus membuat perencanaan. Kayak berarti misalnya saya harus makanannya harus dijaga supaya nggak kolesterolnya tinggi misalnya gitu. Nah itu kita rencanakan ya, dan kita kelola. Itu kita buat dalam sebuah list. Dalam sebuah list. Jadi kita buat misalnya makan, karena kalau makannya itu kita tentukan makannya harus makanan apa gitu ya. Itu kalau kita mau mencapai misalnya hasil lab yang normal tadi. Kemudian kalau misalnya untuk karir, misalnya karir tadi kita mau mencapai satu posisi tertentu, misalnya dalam kegiatan asuransi, misalnya Anda adalah insurance agent, Anda ingin mencapai posisi UM misalkan dalam waktu 1 bulan, apa yang harus dilakukan? Planning Anda rencanakan. Oke, berarti setiap hari harus menelpon misalnya 20 orang, harus mengunjungi 5 orang misalnya gitu, harus presentasi kepada 3 orang misalnya gitu. Itu udah ada lah ya. Nah, itu dibuat ke dalam sebuah list, everything yang you have to do. Jadi listings to do-nya gitu. Dibuat untuk masing-masing goal. Setiap goal mungkin ada 3 sampai 5 things to do gitu. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga adalah daily priority settings. Dari list yang sudah dibuat tadi, kemudian kita tentukan lagi berdasarkan prioritasnya. Jadi segala sesuatu itu sebetulnya kalau sesuai dengan goal kita itu penting. Ya, sesuai dengan goal kita itu penting. Kalau tidak sesuai dengan goal kita, tidak sesuai dengan tujuan kita, itu nggak penting. Jadi sebaiknya itu dihindari gitu. Karena kalau kita masih entertain terus, setiap kali ada distraction, ada gangguan, ada excuse terus ngerjain gitu, itu kita nggak akan bisa sampai nantinya. Jadi kalau misalnya kayak kita jalan itu kan kita harus lurus gitu ya. Nah, lurusnya ke arah mana? Ke tujuan kita. Jadi tadi kalau kita goalnya kita ada 3 gitu kan, relatively nggak terlalu sulit ya. Jadi misalnya contoh ada 1 goal untuk health and fitness, ada 1 goal untuk career and business, ada 1 goal lagi misalnya untuk our financial independence, misalnya 3 misalnya gitu ya. Nah kemudian untuk masing-masing itu kita punya list things to do. Nah dari situ kemudian sudah terkumpul nih misalnya ternyata ada 10 nih gitu things to do kita hari ini gitu. Kita buat prioritasnya ya. Prioritas berdasarkan urgensinya dan juga importance-nya. Jadi kepentingan dan kegentingan. Kalau urgensi itu adalah gentingnya, harus cepat dilakukan. Kalau importance itu adalah berdasarkan kepentingan. Nah, kalau di luar itu ada distraction, sebisa mungkin kita menguranginya gitu. Kecuali kalau memang distraction itu adalah sesuatu yang memang ternyata kita baru keingetan sesuatu yang memang akan berdampak positif dan akan mengarah kepada tujuan kita. Itu boleh kita masukkan ke dalam listing studinya kita lagi. Tapi kalau itu tidak mengarah kepada tujuan kita, itu kita hilangkan, kita omit aja. Jangan menjadi satu penghambat untuk kita mencapai tujuan kita. Gitu. Bisa dieliminasi ya. Dieliminasi. Sedikit demi sedikit. Berarti kita juga mesti tahu lingkaran-lingkaran di sekitar kita itu apa prioritasnya itu tadi ya. Misal tadi kalau misalnya kita sedang mengerjakan sesuatu, terus endurance kita kan kadang-kadang berbeda dengan teman-teman yang lain gitu. Yang lain dengan target yang sama dia bisa fokus gitu. Nah, sedangkan kita mungkin dikit-dikit break dulu deh gitu, itu tadi ya. Nah, hal-hal seperti itu apa yang perlu kita tanamkan? Apakah memang kita harus mengafirmasi diri kita bahwa yang ini tidak penting, kita harus jauhkan, kita mesti fokus dengan goal. Tapi kadang kan pada prakteknya susah. Katakanlah misalnya di rumah gitu ya, mau mengerjakan sesuatu,
yang anak nangis, yang telepon lah seperti itu. Nah, seperti ini mana yang mesti kita pikirkan, prioritas, urgensi, dan kepentingan? Kalau anak nangis, urgent nggak? Mesti dilihat juga Urgent sih ya. kan? Urgent. Penting nggak gitu. Nah kalau misalnya ternyata dia jatuh, mungkin kan menjadi penting ya, karena takut dia kenapa-napa. It's okay, kita break aja dulu gitu. It's okay gitu. Karena itu kan menjadi urgent dan important. Pada dasarnya kan kalau misalnya kita sudah punya ada 10 things to do, itu biasanya kita lebih fokus sih ngerjainnya dan biasanya bisa tercapai. Cuma mungkin tadi seperti yang dikatakan bahwa ada kemungkinan seseorang melakukannya dalam waktu 6 jam, ada orang yang melakukan dalam 8 jam, ada orang yang melakukan 10 jam. But it's okay as long as kita udah tulis dan kita komit ya untuk melakukannya dan menyelesaikannya di hari itu, it's okay gitu. Kita capek, istirahat dulu, ya nggak apa-apa dong. Misalnya, kita sakit perut nih, mau ke WC dulu, ya boleh toh. Kita ngantuk nih, pengen ngopi dulu, ya boleh lah gitu. But it's okay selama kita kembali lagi. Jadi jangan nanti kita udah detour gitu, udah keluar dari jalannya kita terus tidak pernah kembali. Nah itu biasanya gitu. Nggak apa-apa kalau misalnya kita ada orang yang misalnya wah dia bisa tadi kalau misalnya endurance-nya dia bisa kerja 4 jam, 5 jam, 6 jam tanpa istirahat bisa. Ada orang yang misalnya dia setiap 1 jam harus keluar dulu, misalnya mungkin ada masalah dengan punggungnya atau pinggangnya, dia harus gerak-gerakin tubuh dulu, harus jalan dulu, atau matanya mudah lelah, dia harus keluar dulu melihat pepohonan. Nggak apa-apa juga gitu, selama sah-sah aja gitu kan, selama dia kembali lagi dan melakukan tugasnya yang dia sudah tuliskan tadi gitu. Oke, masih ada beberapa langkah lagi yang masih ada 4 lagi nih ya. Iya, kita tahan dulu nih Mbak Elis ya. Dan tentunya untuk mam semua harap dicatat nih, karena ini penting sekali, apalagi kalau perempuan di rumah, nggak usah di rumah, di kantor juga kadang-kadang kita mengalami banyak distraction ya. Kerja, lihat internet, pop up, belanja online. Itu agak susah tuh yang menghindarinya. Tapi kita punya kiat-kiatnya pastinya yang diberikan oleh Mbak Elis di sini. Jangan kemana-mana ya Mams, Your Excellence akan segera kembali menemani kamu semua. Setelah itu tadi ya, daily exercise and proper nutrition. Ini adalah kebiasaan untuk kita bangun sih setiap pagi untuk olahraga 30. Saya kira seperti itulah, karena dalam kehidupan kita memang kan harus selalu mengupayakan yang terbaik. Makanya itu kan we always have to strive for excellence, because good is not enough. Menjadi baik saja tuh nggak cukup, kita harus selalu menggapai sesuatu yang lebih dari itu, menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Makanya kenapa hari ini kita membahas mengenai 7 disiplin untuk bisa mencapai kesuksesan. Dan kenapa sih saya bisa menceritakan ini gitu, karena bukannya sekedar teori, karena dulu saya ketika pertama kali baru masuk kerja gitu ya, itu kan saya masuk juga trainee ya. Nah kemudian ketika saya bekerja di sebuah perusahaan IT, dan di situ dari trainee gitu dalam waktu 10 tahun saya bisa mencapai posisi menjadi direktur dari 3 buah PT dan CEO dari perusahaan joint venture dengan Amerika. Nah itu semua saya dapatkan bukan dengan mudah gitu ya, tapi saya harus mendisiplinkan diri sendiri. Apalagi ketika bayangkanlah ketika saya menjadi direktur 3 PT dan CEO dari 1 perusahaan joint venture dengan Amerika. Kebayang nggak sih itu kerjaannya itu kan banyak banget. Kalau misalnya saya tidak mendisiplinkan diri saya untuk selalu membuat goal ya secara tertulis, kemudian saya tidak menuliskan things to do-nya. Kebayang nggak saya bisa stresnya kayak apa, terus begitu kerjanya kayak pontang-panting gitu, kayak pemadam kebakaran gitu kan. Jadi kayaknya, wah ya ini belum ya, wah ini belum ya, itu belum ya gitu. Kebayang nggak sih saya kayak pontang-panting, kocar-kacir, nggak karu-karuanan gitu kan. Nah demikian pun ketika saya sudah pensiun ya sekarang ini kan, saya contoh ya, saya juga sekarang mengelola beberapa perusahaan gitu. Di samping saya juga menjadi business coach dari beberapa perusahaan juga. Otomatis saya harus selalu fokus gitu, oke perusahaan ini tuh apa ya yang kemarin yang sudah kita bahas, apa yang harus mereka lakukan. Saya juga harus mengingatkan mereka apa yang harus dilakukan. Demikian pun dengan perusahaan-perusahaan saya gitu. Tapi bagaimana bisa melakukannya apabila kita semua tertulis gitu. Apalagi sekarang kan ada gadget ya. Kalau zaman dulu kan kita mungkin kemana-mana bawa kertas, bawa buku sampai banyak gitu ya. Sebenarnya kita it's okay, kita senang menulis di kertas, di buku, di notes gitu boleh. Kita senangnya pakai gadget boleh gitu. Pokoknya as long as it is written, selama itu tertulis, karena otak manusia kan ada keterbatasan, kita bisa lupa gitu. Kadang-kadang ada orang bilang kalau misalnya coba dicatat, enggak deh Bu, saya inget.
terus oke, dalam hati saya agak sedikit ragu sih gitu, karena mungkin kita sekarang ingat ya, ketika kita kemudian sudah melakukan hal-hal yang lain lagi itu bisa lupa loh, terus oh iya ya saya lupa gitu, oh my god deh gitu kan. Kenapa nggak ditulis gitu kan? It's a very simple things. Ada reminder lagi ya, gadget-gadget sekarang udah canggih-canggih banget gitu. Oke, nah jadi tadi kita sudah bahas sampai yang ketiga ya. Ketika kita tadi mengatakan bahwa kita setiap hari harus punya goal setting, jadi kita tuliskan tujuan-tujuan kita, baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Kemudian kita melakukan planning and organizing, jadi kita buat perencanaan dan kita untuk mengelolanya itu kita buat listing to do-nya. Kemudian kita tentukan berdasarkan prioritasnya. Nah, setelah ada prioritasnya, jadi kita nanti ada urutannya dari 1 sampai 10. Berarti nomor 1 itu tuh harus kudu mesti wajib dikerjakan gitu ya, itu saking pentingnya gitu. Jadi masuknya ke dalam urutan nomor 1. Nah itu kita harus selesaikan dulu. Jadi mentor saya itu adalah Brian Tracy. Jadi saya memang sebagai master license dari Brian Tracy Focal Point Coaching di Indonesia. Jadi Brian Tracy ada satu bukunya itu Eat That Frog gitu, makan tuh kodok katanya gitu. Jadi maksud dia apa? Jadi kadang-kadang hal yang penting banget gitu, kita merasanya aduh itu susah banget gitu. Jadi kita berusaha untuk mendelay terus. Karena kita nggak mau kerjain gitu, padahal itu sebenarnya penting banget untuk kehidupan kita, mungkin itu penting banget misalnya untuk masa depan kita, untuk karir kita, untuk bisnis kita misalnya, bahkan mungkin untuk kesehatan kita. Mungkin yang paling gampang gitu biasanya kita tuh males misalnya mungkin bangun pagi misalnya, atau males olahraga pagi-pagi 30 menit kayaknya oh my god gitu, kayak males gue mau tidur lagi 5 menit lagi gitu, mungkin ada yang seperti itu. Ada juga misalnya aduh kayaknya gue mesti melakukan apa, aduh gue mesti ketemu orang, gitu, kerjaan sales tapi nggak mau ketemu orang, oh my god gitu, kita berusaha untuk menghindar contoh. Nah jadi padahal itu misalnya hal yang penting misalkan ya, tapi kembali lagi ya, setiap orang kepentingannya beda-beda. Jadi task atau tugas yang penting untuk setiap orang itu bisa berbeda-beda. Jadi kalau misalnya memang seseorang yang sudah bugar, mungkin dia nggak olahraga pagi-pagi nggak apa-apa. Tapi kalau orang yang misalnya tadi mudah lelah, mudah capek, mudah ngantuk gitu, kemudian apalagi dia overweight gitu, terus kolesterolnya juga tinggi, wah pokoknya segala macam banyak penyakit. Jadi artinya apa? Mungkin hal yang paling penting dalam kehidupan dia adalah dia harus bangun pagi dan olahraga setiap pagi 30 menit dan makan proper nutrition, makanan yang sehat misalkan. Itu menjadi prioritas dia nomor 1. Jadi itu adalah highest value activities untuk dia gitu ya, karena itu menjadi hal yang paling penting untuk dia gitu. Jadi daily concentration on highest value activities. Jadi develop atau kembangkanlah kebiasaan untuk fokus kepada tugas yang paling penting dalam kehidupan kita. Tiap orang beda-beda ya. Tadi kalau saya cerita karena itu dia tadi penting banget untuk misalnya bangun pagi dan olahraga karena dia sudah overweight dan juga hasil labnya menunjukkan bahwa dia dalam kondisi yang sangat parah misalkan contoh. Kemudian setelah itu tadi ya daily exercise and proper nutrition. Ini adalah kebiasaan untuk kita bangun sih setiap pagi untuk olahraga 30 menit. Olahraga tuh sebetulnya nggak harus istilahnya wah harus ke gym, nggak harus. Di rumah juga jalan juga nggak apa-apa 30 menit gitu kan. Atau misalnya kalau yang punya kebun gitu ya boleh juga misalnya berkebun atau keliling kompleks gitu kan. Atau ke pasar belanja gitu, pokoknya 30 menit. Bahkan kan ada yang mengatakan kita setiap hari harus jalan misalnya 10.000 langkah ya. Kalau jalan 10.000 langkah itu kalau dihitung itu kira-kira 1,5 jam. Kalau misalnya langkahnya cepat ya, bukannya yang sambil di mall terus sambil window shopping lama lagi ngelihatnya setiap toko di 15 menit kayaknya 1,5 jam kayaknya belum 10.000 langkah deh. Itu kira-kira kalau 10.000 langkah tuh seperti itu. Dan memang sebaiknya itu dilakukan secara rutin ya, doing exercise ya, and eat proper nutrition. Kemudian yang keenam adalah daily learning. Saya sempat mengalami satu masa di mana ketika saya pensiun ya, tahun 2005 saya pensiun. Kemudian saya kayaknya pada waktu itu menikmati hidup gitu. Saya jarang baca, jarang belajar lagi gitu, karena saya merasa aduh saya tuh pada waktu pensiun itu saya dengan posisi ketika itu ya sudah menjadi direktur dan CEO dari PT gitu ya, kemudian saya pensiun kan. Saya merasa kayaknya otak saya makin lama makin bodoh gitu, makin mudah lupa gitu. Ternyata akhirnya ternyata saya harus selalu membaca, selalu belajar, selalu mengasah otak saya lagi gitu. Nah itu membuat kita jadi lebih alert sebetulnya, jadi tidak mudah lupa gitu.
Dan itu bagus ya sebenarnya buat kita ya, kalau misalnya kita setiap hari belajar. Jadi daily learning ini jadikan sebuah habits. Membaca, kemudian mendengarkan audio programs gitu, mendengarkan program-program audio yang memang bermanfaat misalnya. Bisa itu dari kaset-kaset ataupun CD ya, yang banyak kan sekarang ini kan yang dijual seperti itu. Kemudian juga kalau surat kabar sebetulnya kalau memang ada kepentingannya dengan kita, contoh kita misalnya sekarang ini berkarir di dunia bisnis gitu, ataupun ada berhubungan dengan ekonomi, kita bagus sekali membaca koran-koran ya yang berhubungan dengan itu. Tapi kalau misalnya gosip-gosip, majalah-majalah gosip mungkin hindari aja, karena mungkin banyak yang negatif buat apa juga, karena itu akan merusak diri kita sebetulnya. Dan yang ketujuh yang ini penting banget dalam kehidupan kita ya, yaitu mendisiplinkan diri untuk memiliki waktu yang berkualitas dengan orang yang kita cintai. Jadi daily time for relationship. Jadi kita kembangkan satu kebiasaan untuk menyisihkanlah waktu kita setiap hari dengan orang yang paling penting di dalam kehidupan kita, siapapun itu. Ya, yang pertama pasti ya dengan Tuhan kita harus menyisihkan waktu untuk Tuhan kita, ya udah pasti ya. Yang kedua adalah dengan keluarga kita. Nah, kalau yang belum menikah ya berarti mungkin kan dengan orang tuanya, dengan kakak adiknya. Yang sudah menikah, dengan pasangan hidupnya, dengan putra-putrinya, kalau memang sudah punya putra-putri gitu. Kita luangkan waktu lah gitu dengan mereka. Terus nanti kalau ada yang bilang, ya tapi gimana kalau misalnya sekarang orang tua kita jauh? Ya mungkin ya just say apalah, few words lah, phone call lah, apalagi sekarang ya ampun, bisa SMS, bisa dengan berbagai gadgetnya kita tuh kita bisa gitu ya WhatsAppan, BBM-an dengan orang lain gitu, yang kadang-kadang kita nggak kenal, mukanya aja belum kita ketemu gitu kan, kita bisa berjam-jam, bisa berjam-jam kita di social media, tapi kita mungkin lupa just say hi to our parents, to our brothers and sisters gitu. Kita bisa punya grup, bisa ada 10 grup dengan teman-teman yang kadang-kadang kita nggak ketemu juga, tapi kita lupa dengan keluarga kita. Yeah, Lakukan setiap hari, just say hi, just say okay, I'm okay, how are you, gitu, kayak gitu. Itu boleh dimasukin ke list to do daily activity ya, daily plan juga boleh ya. Harus kudu mesti wajib tadi katanya. Harus kudu mesti wajib. Oke. Nah mungkin Mbak Elis ini sekaligus kita menutup. Sekalian kita tutup ya. Tentang 7 items yang bisa membuat kita lebih disiplin lagi. Ini seperti apa? Iya. Jadi sahabat-sahabat saya yang excellent gitu ya, setiap orang yang sukses itu tentunya memiliki kebiasaan-kebiasaan yang berbeda. Mereka memiliki disiplin-disiplin yang berbeda. Memang kebiasaan yang baik itu agak sulit untuk dibentuk, tapi itu akan memudahkan kita menjalaninya. Memang membutuhkan kerja keras di awal, tapi itu akan menjadi yang otomatis dan juga akan mudah untuk dilakukan. Dan setiap hari harus kita lakukan secara terus-menerus dan dilatih ini ya. Ada 7 hal. Yang pertama adalah daily goal setting. Jadi kembangkan kebiasaan untuk menuliskan hal-hal yang paling penting di dalam kehidupan Anda, yaitu ini adalah tujuan-tujuan Anda yang penting. Tulis aja dulu 3, boleh 5, boleh 7 gitu. Kemudian yang kedua adalah daily planning and organizing. Jadi kembangkan kebiasaan untuk merencanakan setiap hari apa yang harus dilakukan. Jadi Anda buat list dari things to do Anda setiap hari. Yang ketiga adalah daily priority setting. Kembangkan kebiasaan untuk menuliskan yang mana yang lebih penting, prioritas yang utama sebelum Anda memulai. Jadi diurutkan dari 1 sampai ke 10 dan seterusnya. Yang keempat adalah daily concentration on highest values activities. Jadi Anda fokus kepada kegiatan-kegiatan yang highest value ataupun bernilai tinggi. Jadi kembangkan kebiasaan untuk fokus kepada tugas-tugas yang paling penting tadi ya, setelah Anda tadi urutkan. Kemudian yang kelima adalah daily exercise and proper nutrition. Jadi kembangkan kebiasaan untuk melakukan olah badan, olah tubuh, bergerak-gerak lah gitu, olahraga gitu ya, 30 menit setiap hari minimum. Kalau bisa sih pagi hari, supaya Anda seharian itu bisa fresh ya. Yang keenam itu daily learning. Jadi kembangkan kebiasaan untuk membaca, mendengarkan audio program, kemudian belajar lah gitu ya. Jadi buatlah satu kebiasaan untuk terus-menerus meningkatkan kemampuan pribadi dan juga profesional Anda. Yang ketujuh, last but not least ini
Anda harus ada daily time for relationship. Jadi kembangkan kebiasaan untuk menyisihkan waktu dan menghabiskan waktu Anda dengan orang yang paling penting dalam kehidupan Anda setiap hari. Berapa menit pun lakukanlah. Tatap muka akan lebih baik, kalau enggak ya lewat telepon, kalau enggak ya udah pakai berbagai macam short messages gitu ya. Nah, ketika Anda mengembangkan kebiasaan-kebiasaan ini dan Anda latih setiap hari secara disiplin, maka Anda akan bisa mendapatkan satu kesuksesan yang jauh lebih besar daripada yang Anda bayangkan sebelumnya. Strive for excellence. Strive for excellence ya. Dan kalau misalnya memang kurang nih kayaknya 1 jam ini ngobrol-ngobrolnya, tenang. Bisa lihat timeline kita dan juga bisa langsung follow Twitternya Mbak Elis ya, di @elis_sutrisna. Dan tentunya sekarang ini ada 2 buku yang akan kita berikan untuk mam semua yang sudah aktif melalui sosial media di Twitter nih. Ada 2 nih Mbak Elis yang rajin baca dan meretweet nih. Ada Devi Anggara Kasih dan juga ada Viani_Y. Mereka yang akan mendapatkan buku ya. Oh boleh. Strive for Excellence. Ditanda tangan langsung. Siap pasti. Minggu depan kita akan ngomongin itu. 7 langkah untuk mengelola waktu lebih baik. Nah itu penting sekali. Penting banget ya. Kalau kita sudah mencanangkan disiplin tapi nggak bisa manage waktu, betul. Sama juga bohong. Mbak Elis terima kasih banget udah sharing di sini. Dan minggu depan kita tunggu obrolan lagi ya. Pasti. Yes, you are excellent moms. Terima kasih sudah menyaksikan videonya ya. Semoga video tadi bermanfaat buat moms semua. Silakan like dan komen videonya ya moms. Lalu silakan subscribe channelnya. Juga bunyikan loncengnya supaya ada notifikasinya kalau ada video baru. Kalau moms merasa bahwa video ini bisa bermanfaat untuk keluarga, sahabat, maupun kenalan moms, silakan di-share ya moms. Love you all moms.